Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2796, Semangat Malam. Alun-alun dunia surga yang terberkati. Banyak makhluk hidup dari 10.000 ras dari Tricilio Kosem akan berkumpul di sini. Di satu sisi, mereka mengamati medan dan lingkungan medan perang iblis jahat, menyaksikan pertempuran iblis jahat dan roh dosa untuk mengumpulkan pengalaman. Di sisi lain, ada orang-orang seperti Lu Yun, Yulan dan yang lainnya yang memperhatikan murid-murid abadi sempurna mereka dari berbagai dunia. Kurang dari setengah hari setelah Su Zimo, Lin Sun Zhen dan yang lainnya memasuki medan perang iblis jahat, pemimpin puncak Lu Yun, Yulan, Feng Su, Bi Tianxing dan Meng Hao belum pergi. Tentu saja, mereka berlima memperhatikan pemandangan yang baru saja dialami Lin Sun Zhen dan yang lainnya di medan perang iblis jahat. Ada baiknya kakak Su pergi keluar juga. Lu Yun berkata, ini pertama kalinya dia berada di dunia surga yang terberkati dan dia mungkin tidak tahu banyak tentang iblis jahat dan roh dosa. Karena itu, dia tidak bisa mengambil keputusan untuk membunuh mereka. Dia akan baik-baik saja setelah mengamati di sini selama beberapa hari lagi dan membiasakannya. Ya, Yulan mengangguk juga. Tanpa saudara Su dan Bei Ming-sue, Sun Zhen dan yang lainnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Peluang mendapatkan 1000 battle merit dalam 10 hari akan meningkat pesat. Saat semua orang berdiskusi, layar raksasa tiba-tiba terbelah dan dua sosok keluar, itu adalah Su Zimo dan Bei Ming-sue. Mereka berdua kembali ke Blast Heaven World Square dan retakan pada layar raksasa di belakang mereka tertutup dalam sekejap mata tanpa meninggalkan jejak apapun. Bukankah mereka berdua dari dunia pedang? Sepertinya mereka keluar dalam waktu kurang dari setengah hari. Seseorang memperhatikan Su Zimo dan Bei Ming-sue dan bertanya dengan lembut. Ya, aku baru saja memperhatikan 10 orang dari dunia pedang ini. Keduanya tidak berguna di dalam. Itu hanya 2 beban. 8 orang lainnya di dunia pedang harus melindungi mereka berdua saat melawan iblis jahat dan roh dosa. Saya juga memperhatikan sebelumnya bahwa kultivator berjubah hijau tampaknya bersimpati dengan binatang roh dosa di dalam. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Pelankan suaramu. Roh yang sempurna berbisik, saya mendengar bahwa kultivator berjubah hijau adalah master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang dan memiliki status yang mulia. Kultivator lainnya berkata, saya juga mendengarnya. Jadi dia adalah pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 yang didirikan oleh dunia pedang. Mengapa mereka menemukan makhluk surgawi yang disempurnakan abadi sebagai guru puncak? Bukankah budidayanya terlalu lemah? Di Blast Heaven World Square, beberapa roh sempurna melirik Su Zimo dan berbisik. Mungkin karena mereka ingin mempertahankan martabat Su Zimo, Lu Yun dan yang lainnya tidak menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi di medan perang iblis jahat dan hanya menghiburnya. Su Zimo khawatir jadi dia tetap di sini. Kesadaran rohnya memasuki layar raksasa untuk mengamati situasi Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya. Sehari berlalu dan Lin Sun Zhen dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Meskipun mereka menghadapi beberapa situasi tak terduga di medan perang iblis jahat, mereka tidak berbahaya dan mereka memperoleh banyak keuntungan. Selain itu, tanpa perlu melindungi Su Zimo dan Bei Ming-sue, 8 di antaranya jelas lebih fleksibel. Jika mereka bertemu dengan iblis jahat dan roh dosa dalam jumlah besar, 8 dari mereka dapat membentuk formasi pedang segudang kapan saja dan menggunakannya untuk melawan musuh. Mereka juga dapat membubarkan diri kapan saja dan mengejarnya satu persatu. Hanya dalam sehari, Lin Sun Zhen dan yang lainnya telah membunuh total 200 battle merit. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi sekali lagi selama periode ini, menyebabkan Lu Yun, Yulan dan yang lainnya berkeringat dingin. Saat Lin Sun Zhen dan yang lainnya maju, mereka bertemu dengan seorang pembudidaya pedang berpakaian preman. Di medan perang iblis jahat, tidak hanya ada iblis jahat seperti ras yaksa, raksasa, dan asura, ada juga makhluk hidup dari berbagai ras, termasuk manusia pembudidaya. Tidak jarang bertemu dengan seorang pembudidaya pedang di dalam. Namun, kultivator pedang berpakaian preman ini memiliki latar belakang yang kuat dan merupakan salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat. Masing-masing dari 10 iblis jahat besar telah memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya dan merupakan ahli di alam roh kesempurnaan tertinggi. Kurang dari sehari setelah memasuki medan perang iblis jahat, mereka bertemu dengan salah satu dari 10 iblis jahat besar. 10 iblis jahat yang hebat bahkan lebih kuat dari sebagian besar roh kesempurnaan tertinggi di prasasti giok jasa pertempuran. Faktanya,
Kedua pihak tidak perlu bertengkar. Lin Sunzhen dan yang lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pembudidaya pedang berpakaian preman tidak menyerang ketika dia melihat Lin Sunzhen dan yang lainnya. Mungkin karena dia meremehkan atau karena alasan lain. Lin Sunzhen dan yang lainnya segera mengambil jalan memutar dan menghindarinya. Su Zimo menatap kultivator pedang berpakaian preman itu untuk beberapa saat. Kultivator pedang berpakaian preman memiliki sosok yang agung dan mengenakan pakaian linen kasar. Rambutnya acak-acakan dan janggutnya jelek. Dia tampak sedikit tidak terawat dan memiliki labu anggur di satu sisi pinggangnya dan pedang berkarat di sisi lainnya. Memang, dia sangat kuat. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Bahkan melalui layar raksasa, dia masih bisa merasakan sedikit bahaya dari kultivator pedang berpakaian preman hanya dengan kesadaran rohnya. Siapa nama orang ini? Su Zimo menoleh untuk melihat Lu Yun dan yang lainnya dan bertanya dengan lembut. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Semua orang memanggilnya kultivator pedang berpakaian preman, tapi tidak ada yang tahu namanya. Di sampingnya, Bi Tianxing berkata dengan santai, itu hanyalah roh dosa. Tidak apa-apa bagi mereka untuk hanya memiliki nama kode. Bagaimanapun, nasib mereka sudah ditentukan. Cepat atau lambat mereka akan dibunuh oleh roh kesempurnaan dari Triciliocosm. Medan perang iblis jahat itu seperti tempat berburu makhluk hidup dari 10.000 ras. Iblis jahat dan roh dosa di dalam adalah mangsa makhluk hidup dari 10.000 ras. Apakah tidak ada pengecualian? Su Zimo bertanya, bisakah makhluk hidup di medan perang iblis jahat mendapat kesempatan untuk pergi? Tentu saja tidak. Bi Tianxing menggelengkan kepalanya. Belum lagi medan perang iblis jahat, bahkan makhluk hidup dari 10 tempat dosa harus menanggung ini selama beberapa generasi. Sebelum Bi Tianxing selesai, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berhenti, mengubah kata-katanya. Sepertinya ada pengecualian. Lu Yun juga mengangguk. Saya mendengar bahwa ratusan tahun yang lalu, iblis jahat diampuni oleh dunia surga yang terberkati dan menghilang setelah meninggalkan medan perang iblis jahat. Yulan berkata, aku juga pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa Evil Vien melakukan pembunuhan besar-besaran saat dia ditempatkan di Evil Vien Battlefield. Banyak teladan dan penjelmaan monster dari makhluk hidup dari 10.000 ras mati secara tragis di tangannya. Hanya dalam beberapa tahun, dia menjadi salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat. Itu adalah kecepatan tercepat dalam sejarah. Setengah dari teladan di prasasti giok prestasi pertempuran di masa lalu mati di tangannya. Meng Hao terdiam saat mendengar itu dan berseru, dia sekuat itu. Yulan mengangguk. Dikatakan bahwa iblis jahat ini dilahirkan untuk membunuh. Dia tidak hanya memiliki taring dan cakar yang tajam. Setiap tulang dan sisik di tubuhnya adalah senjata pembunuh. Saat mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ras dia? Saya pikir itu adalah ras Divine Hall. Yulan berkata, perlombaan ini sangat langka bahkan di dunia atas dan jumlahnya tidak banyak. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Mungkinkah itu roh malam? Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia terkejut sekaligus gembira. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Night Spirit. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan bertanya sekali lagi, apakah iblis jahat ini punya nama? Ya, Lu Yun berkata, dia pernah menduduki 2 gunung di medan perang iblis jahat. Salah satunya diukir dengan kata, malam, dan yang lainnya dengan kata, spirit 1. Banyak orang menjulukinya sebagai roh malam. Su Zimo sangat senang. Tidak ada kesalahan. Dari kelihatannya, yang disebut roh malam adalah roh malam. Bab 2797, Balas Dendam Dunia Mata Surgawi. Mengapa dunia surga yang terberkati memaafkan roh malam itu? Su Zimo bertanya. Saya tidak yakin. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Orang-orang di dunia surga yang terberkati sangatlah misterius dan sulit untuk ditemui. Mereka tidak menjelaskan tindakan mereka kepada orang lain. Berhenti sejenak, Lu Yun melihat Su Zimo sepertinya tertarik pada roh malam dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang roh malam. Saya hanya mendengar beberapa rumor. Su Zimo mengangguk. Apapun yang terjadi, keuntungan terbesar baginya dalam perjalanan ke dunia surga terberkati ini mungkin adalah berita tentang roh malam. Meskipun dia tidak tahu mengapa dunia surga yang terberkati mengampuni roh malam atau kemana dia pergi, dia yakin bahwa roh malam berkembang dengan sangat cepat dan tidak kalah dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Ketujuh bersaudara itu telah naik ke dunia atas.
Sampai saat ini, dia hanya menerima berita tentang Night Spirit dan tidak menerima kabar tentang 6 lainnya. Dunia atas terlalu luas dan Trichilio Kosem tidak terbatas. Jika ketujuh bersaudara itu ingin bersatu kembali, siapa yang tahu berapa lama mereka harus menunggu. Saudaraku Su, kenapa kamu tidak kembali ke kediaman untuk beristirahat? Tidak perlu berjaga-jaga di sini. Lu Yun berkata, berdasarkan situasi saat ini, Lin Sunzen dan yang lainnya seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun. Tidak apa-apa jika kita hanya memiliki satu atau dua orang untuk mengawasi hal-hal di sini. Feng Su berkata, makhluk hidup dari 10.000 ras dari berbagai dunia berkumpul di pulau terberkati. Selain Blaze Pavilion ada juga beberapa pasar perdagangan swasta yang bisa kita lihat. Mengapa saya tidak mengajak Anda berkeliling pulau terberkati untuk melihatnya, Saudara Su? Terima kasih atas niat baikmu, Saudara Feng. Aku sendiri yang akan jalan-jalan. Su Zimo menolak sambil tersenyum dan meninggalkan pavilion terberkati bersama Bei Mingsue. Dia melihat sekeliling pulau terberkati sebelum kembali ke kediaman untuk beristirahat. Dalam sekejap mata, hari kedua berlalu. Lu Yun dan Yulan kembali ke kediaman dengan ekspresi santai. Lu Yun berkata kepada Su Zimo, tidak banyak yang terjadi di sana. Lin Sunzen dan yang lainnya cukup sukses. Mereka memperoleh 200 battle merit pada hari pertama dan 100 pada hari kedua. Pemimpin puncak Lu Yun, Yulan, Feng Su dan Bi Tianxing mengambil giliran. Dengan dua orang mengawasi di sana, dua orang lainnya dapat kembali ke sini untuk beristirahat dan menghemat energi. Saat Lu Yun, Yulan, dan Su Zimo mengobrol, Lu Yun tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada keuntungan lain menyewa tempat tinggal seperti itu di pulau terberkati. Oh, Su Zimo memasang ekspresi bertanya-tanya. Lu Yun menjelaskan, dalam keadaan normal, pembunuhan dan perkelahian dilarang di dunia surga yang terberkati. Namun, karena kami menyewa tempat tinggal ini, tempat ini setara dengan wilayah pribadi dunia pedang. Jika terjadi perkelahian di kediaman ini, kami tidak akan dihukum berdasarkan peraturan dunia surga yang terberkati. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, jika makhluk hidup dari dunia lain menerobos masuk, kita punya alasan untuk membunuh mereka. Tepat. Oleh karena itu, setelah datang ke dunia surga yang terberkati, dalam keadaan normal, Anda tidak boleh memasuki kediaman pribadi di dunia lain. Yulan berkata, ada manfaat lain dari tempat tinggal pribadi seperti itu. Berkelahi dan membunuh dilarang di dunia surga yang terberkati. Namun, jika seseorang bertekad membunuh pihak lain dan bersedia menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu, sulit untuk menjaganya. Seringkali, hidup dan mati ditentukan dalam sekejap. Su Zimo berpikir sejenak dan mengerti. Jika ahli Raja Abadi di jalanan luar tiba-tiba menyerang roh sempurna tertentu, roh sempurna itu hampir pasti akan mati. Meskipun ahli Raja Abadi akan dihukum dan dibunuh berdasarkan aturan dunia surga terberkati setelahnya, tidak ada cara untuk menyelamatkan roh sempurna yang telah meninggal. Menyewa tempat tinggal seperti itu dapat mencegah terjadinya situasi seperti itu. Begitu orang luar menerobos masuk, dunia pedang dapat mengambil tindakan sendiri dan membunuh bahayanya terlebih dahulu. Itu menjelaskan mengapa tempat tinggal seperti itu membutuhkan 10 battle merit setiap hari. Jadi, ada alasan di baliknya. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Zimo sesekali pergi ke pavilion terberkati untuk menonton. Lin Sunzen dan yang lainnya cukup sukses di medan perang iblis jahat. Meskipun mereka menghadapi beberapa bahaya selama periode waktu ini, mereka berhasil menyelesaikan semuanya dengan baik. Pada hari ketujuh, Lin Sunzen dan yang lainnya sudah mendapatkan terlalu banyak battle merit di Evil Vian Battlefield. Kecepatan ini 3 hari lebih cepat dari perkiraan semua orang. Tentu saja, Lin Sunzen dan yang lainnya tidak segera kembali ke pavilion terberkati. Sebaliknya, mereka terus mencari iblis jahat dan roh dosa di medan perang iblis jahat untuk mendapatkan battle merits. Mereka hanya bisa tinggal di Evil Vian Battlefield selama 10 hari. Sekarang tinggal 3 hari lagi, tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Terlebih lagi, bagi Lin Sunzen, Wang Dong dan yang lainnya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka untuk mempertajam dao pedang mereka. Jika mereka hanya berdebat di dunia pedang, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan membunuh yang unik dari pedang dao. Hanya pembaptisan dan pemurnian darah yang dapat menciptakan pedang dao yang tiada taranya. Dalam sekejap mata, ini sudah hari ke-8 sejak Lin Sunzen dan yang lainnya memasuki medan perang iblis jahat. Pada hari ini,
Su Zimo sedang beristirahat dengan mata tertutup di kediaman dan memahami Dao Dharma ketika langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar. Segera setelah itu, pintu kediaman diketuk hingga terbuka dan bau samar darah tercium. Hati Su Zimo mencelos. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan tiba di halaman dalam sekejap. Pada saat yang sama, Feng Su dan Bi Tianxing keluar dari kamar mereka satu demi satu. Lu Yun dan Yulan menyerang dengan ekspresi marah. Wang Dong, Gong Sunyu dan 5 orang lainnya di belakang mereka tampak menyedihkan. Jelas bahwa mereka menderita luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Untungnya, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Namun, situasinya tidak bagus untuk Lin Sunzhen. Lin Sunzhen berbaring di pelukan Yulan dengan mata terpejam. Bibirnya pucat dan auranya lemah. Kekuatan kehidupan di tubuhnya juga hampir tidak bisa bertahan. Apa yang sedang terjadi? Bi Tianxing sangat marah dan bertanya dengan keras. Ekspresi Lu Yun sangat mematikan saat dia mengertakkan gigi. Orang-orang dari dunia mata surgawi tiba-tiba datang. Ketika mereka memasuki medan perang iblis jahat, mereka segera menyerang Lin Sunzhen dan yang lainnya. Dunia mata surgawi. Ekspresi Su Zimo menjadi dingin. Dunia mata surgawi lagi. Bi Tianxing mengutuk. Feng Su juga memasang ekspresi jelek. Meskipun Raja Mata Dingin pernah mengucapkan kata-kata kasar, beberapa hari terakhir ini terasa tenang dan damai. Semua orang mengira masalah ini akan selesai untuk sementara waktu. Tidak kusangka balas dendam dunia mata surgawi akan terjadi begitu cepat. Feng Su bertanya dengan dingin, apakah itu Xia Yin dari dunia mata surgawi? Xia Yin menduduki peringkat 1 di prasasti giok prestasi pertempuran. Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Jika Xia Yin datang, Lin Sunzhen dan yang lainnya mungkin akan musnah. Itu adalah roh kesempurnaan mata surgawi lainnya di prasasti giok pahala pertempuran, Xiang Meng. Sepotong informasi terlintas di benak Su Zimo. Xiang Meng, peringkat 57 di prasasti giok prestasi pertempuran. Bi Tianxing mengerutkan kening dan bertanya, bukankah Lin Sunzhen dan yang lainnya memiliki formasi pedang segudang dan lencana dunia surga terberkati? Bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Menurut pendapat Bi Tianxing dan yang lainnya, bahkan jika formasi pedang segudang tidak dapat menghentikan Xiang Meng dan yang lainnya, Lin Sunzhen dan yang lainnya dapat menggunakan lencana dunia surga terberkati untuk meninggalkan medan perang iblis jahat. Saat menyebutkan hal itu, Lu Yun mengepalkan tinjunya dan menghela nafas dalam-dalam. Yulan memandang Lin Sunzhen dalam pelukannya dengan ekspresi sedih. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya menundukkan kepala karena malu. Sesaat kemudian, Lu Yun berkata, kekuatan surgawi tiada taraf yang dipahami oleh Xiang Meng adalah penjara astral. Di bawah selubung kekuatan surgawi yang tak tertandingi itu, formasi pedang segudang tidak dapat diedarkan dan mereka tidak dapat melepaskan banyak kekuatan sama sekali. Bab 2798, Karma. Kenyataannya, Su Zimo telah menemukan masalah ini ketika dia berada di Evil Vien Battlefield. Ketika mereka pertama kali memasuki medan perang iblis jahat, mereka menghadapi serangan dari sekelompok raksasa. Salah satunya, raksasa perempuan, melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya, time stop, menciptakan celah dalam formasi pedang segudang. Jika itu sudah menjadi kasus kekuatan surgawi yang tak tertandingi, setelah kekuatan surgawi yang tak tertandingi, penjara astral, turun, secara alami dapat mematahkan formasi pedang segudang Lin Sunzhen dan yang lainnya. Feng Su mengerutkan kening dan bertanya, tetapi bagaimana Lin Sunzhen menderita luka yang begitu serius? Di mana lencana dunia surga terberkatinya? Dia bingung. Meskipun Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya terluka, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Adapun Lin Sunzhen, kekuatan tempurnya adalah yang terkuat, bagaimana lukanya bisa lebih serius daripada Wang Dong dan yang lainnya? Lu Yun dan Yulan tetap diam dengan ekspresi marah. Kesadaran roh Su Zimo melewati Lin Sunzhen dan dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia membakar roh esensinya. Lu Yun menghela nafas dan ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Ini semua salah kami. Saat itu, Wang Dong berkata dengan suara rendah dengan ekspresi bersalah. Pada saat itu, kami dipenjara oleh kekuatan surgawi Xiang Meng yang tiada taranya dan hidup kami dipertaruhkan. Kami tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Evil Vien Battlefield. Kakak senior Lin tiba-tiba memanggil pedang penakluk abadi dan memutuskan hukuman penjara, menyuruh kami segera pergi. Kami tidak terlalu memikirkannya saat itu. Baru setelah kami kembali ke lapangan surga yang terberkati,
kami menyadari bahwa kakak senior Lin telah menggunakan keterampilan rahasia untuk membakar roh esensinya, sehingga dia dapat melepaskan pedang penakluk abadi dengan kekuatan-kekuatan suci yang tiada taranya untuk menerobos astral. Hukuman penjara. Mendengar itu, semua orang yang mendengarnya terharu. Ini setara dengan Lin Sun Zhen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wang Dong, Gong Xunyu dan yang lainnya. Lin Sun Zhen mengolah Saber Sword Dao dan biasanya agak dingin terhadap orang dan benda. Namun, pada saat kritis, dia begitu tegas dan membuat pilihan seperti itu. Wang Dong berkata, setelah kakak senior Lin membakar roh esensinya, kekuatannya menurun dengan cepat dan dia mendapat serangan balasan. Lencana dunia surga terberkatinya juga direnggut oleh Xiang Meng. Mata Gong Xunyu memerah saat dia berkata dengan sedih, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku pasti akan tetap berada di sisi kakak senior Lin dan bertarung bersamanya. Yulan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya meskipun kalian tetap tinggal. Anda baru saja melakukan bunuh diri. Sun Zhen melakukan ini karena dia ingin kalian selamat. Kenyataannya, Wang Dong dan yang lainnya bukanlah pengecut. Namun, saat itu situasinya kritis. Wang Dong dan yang lainnya mengira Lin Sun Zhen akan segera kembali ke dunia surga terberkati seperti mereka. Tanpa diduga, setelah Lin Sun Zhen membakar roh esensinya dan melepaskan pedang penakluk abadi, dia mendapat serangan balik yang hebat. Setelah itu, dia dijerat oleh Xiang Meng dan yang lainnya dan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan lencana dunia surga terberkati untuk pergi. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Lin Sun Zhen berada dalam kondisi yang sangat miskin dan sudah berada di ujung tanduk. Bahkan roh esensinya terluka parah dan penuh retakan. Beberapa ahli Raja Abadi yang hadir tidak berdaya menghadapi cedera seperti itu. Bahkan jika mereka membawa Lin Sun Zhen kembali ke dunia pedang sekarang dan mencari kaisar untuk turun tangan, itu sudah terlambat. Lin Sun Zhen tidak akan mampu bertahan sampai saat itu. Yulan memasang ekspresi sedih saat dia melihat Lin Sun Zhen yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya dengan rasa kasihan di matanya. Lin Sun Zhen adalah dewa sempurna terkuat dari generasi Saber Sword Peak ini dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Tidak disangka dia akan menghadapi bencana seperti itu di Evil Vian Battlefield. Bagi dunia pedang, kematian Lin Sun Zhen juga akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Su Zimo punya rencana untuk menangani luka Lin Sun Zhen dan dia tidak terburu-buru. Pertanyaan lain terlintas di benaknya. Xiang Meng merampas lencana dunia surga terberkati milik Lin Sun Zhen. Bagaimana dia kembali? Alasan mengapa dunia mata surgawi datang dengan begitu mengancam adalah untuk membalas dendam. Kembali ke dunia pedang 7 bintang, sebagian besar makhluk hidup ras mata surgawi yang mati dibunuh oleh Lin Sun Zhen. Tentu saja, Xiang Meng akan membebankan hutang darah ini pada Lin Sun Zhen dan pasti tidak akan melepaskannya. Namun, bagaimana Lin Sun Zhen bisa kembali ke lapangan dunia surga terberkati tanpa lencana dunia surga terberkati dan di bawah tatapan Xiang Meng dan yang lainnya? Saat menyebutkan hal itu, Wang Dong, Gong Xunyu dan yang lainnya memiliki ekspresi yang bertentangan, seolah-olah mereka malu, bingung dan bingung. Pada akhirnya, Shen Yue lah yang menonjol dan tergagap, kera betina itu menyelamatkan kakak senior Lin. Su Zimo tercengang. Ada 10 simpul spasial di Evil Vian Battlefield yang akan sering berubah. Dalam 10 hari, sulit bagi makhluk hidup Tricilio Kosem untuk menemukan simpul spasial. Namun, mungkin tidak sulit bagi iblis jahat dan roh dosa yang tinggal di sana sepanjang tahun untuk menemukan titik spasial. Shen Yue melanjutkan, kera betina menggendong kakak senior Lin di punggungnya dan melarikan diri sepanjang pengejaran Xiang Meng dan yang lainnya, mengirim kakak senior Lin ke simpul spasial. Seluruh halaman tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan apa yang terjadi di dalam gua beberapa hari yang lalu. Karena kegigihan Su Zimo, kera betina itu selamat. Oleh karena itu, Shen Yue dan yang lainnya bahkan bertengkar dengan Su Zimo. Faktanya, mereka membujuknya untuk meninggalkan medan perang iblis jahat. Shen Yue dan yang lainnya tidak tahan atau memahami kebaikan Su Zimo. Di dalam hati mereka, iblis jahat dan roh dosa di dalamnya semuanya adalah makhluk keji dan ganas. Mereka tidak perlu berbelas kasihan. Membunuh iblis jahat dan roh dosa sama dengan menegakkan keadilan atas nama surga. Lin Sun Zhen pernah memberitahu Su Zimo bahwa dia tidak cocok untuk medan perang iblis jahat. Bahkan jika dia menyelamatkan kera betina itu, binatang ini akan membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih di masa depan. Tapi sekarang, kera betina, roh dosa yang dibicarakan semua orang,
yang menyelamatkan Lin Sunzhen dari Xiang Meng dan yang lainnya. Hal ini membuat Wang Dong, Gong Xunyu, Shen Yue dan yang lainnya meragukan diri mereka sendiri untuk pertama kalinya. Apakah iblis jahat dan roh dosa di dalam makhluk itu benar-benar ganas dan ganas? Mengapa kera betina ini tahu cara membalas kebaikan? Jika mereka membunuh kera betina saat itu, Lin Sunzhen tidak akan bisa meninggalkan medan perang iblis jahat dan mungkin akan menanggung penghinaan yang tak tertahankan di tangan Xiang Meng. Apakah mereka salah? Semua orang bingung, dipenuhi keraguan dan juga lega. Untungnya, kegigihan Su Zimo menyelamatkan nyawa kera betina. Itu juga alasan mengapa Lin Sunzhen bisa lolos dari kejaran Xiang Meng. Ini adalah karma. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa jika bukan karena perlawanan dan penolakan mereka terhadap Su Zimo, kejadian di depan mereka mungkin tidak akan terjadi. Itu sendiri merupakan akibat lain dari karma. Setelah hening lama, Su Zimo bertanya, apa yang terjadi dengan kera betina setelah itu? Wang Dong, Shen Yue dan yang lainnya menundukkan kepala. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Shen Yue berkata dengan lembut, dia sudah mati. Dia tidak berani menatap mata Su Zimo. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan yang dia lihat melalui layar raksasa. Kera betina menerobos serangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelamatkan Lin Sunzhen dan melarikan diri sepanjang jalan. Dia dikejar oleh Xiang Meng dan yang lainnya dan terluka. Namun, dia melindungi Lin Sunzhen dengan sekuat tenaga dan melarikan diri ke simpul spasial, menggunakan sisa kekuatannya untuk mengirim Lin Sunzhen keluar. Iblis jahat dan roh dosa di dalam tidak bisa keluar melalui simpul spasial. Kera betina tidak bisa lari lagi dan ditangkap oleh Xiang Meng dan yang lainnya. Dia dibunuh dengan mudah seolah-olah seekor semut dihancurkan. Itu hanyalah roh dosa. Kematiannya seharusnya tidak terlalu berarti. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Shen Yue merasa bersalah sepanjang waktu. Mungkin ke arah Su Zimo, mungkin ke arah kera betina. Su Zimo menutup matanya tanpa ekspresi. Semua orang tenggelam dalam kesedihan dan tidak ada yang memperhatikannya. Hanya Bei Mingxue yang samar-samar bisa merasakan bahwa tuannya benar-benar marah. Bab 2799, memasuki medan perang iblis jahat lagi. Ayo kembali. Setelah sekian lama, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya. Tidak peduli apa, kita harus membawa Lin Sunzhen kembali ke dunia pedang. Perjalanan ke dunia surga terberkati ini bisa dianggap sebagai kegagalan total bagi dunia pedang. Kemarin, keahlian pertempuran Wang Dong dan yang lainnya dipindahkan ke lencana dunia surga terberkati milik Lin Sunzhen. Sudah ada 1000 battle merit. Tapi sekarang, battle merit I.O juga direnggut oleh Xiang Meng. Yang paling penting, Dewa Sempurna Dunia Pedang nomor 1, Lin Sunzhen, terluka parah dan diambang kematian. Ini merupakan pukulan besar bagi semua orang di dunia pedang. Lin Sunzhen masih bisa diselamatkan. Saat itu, sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh dan seketika, tatapan mereka tertuju pada Su Zimo. Ada ribuan pembudidaya pedang di halaman yang awalnya berasal dari dunia pedang bintang 7. Mereka tidak tahu banyak tentang Su Zimo. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 tetapi wilayah budidayanya tidak tinggi. Meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa, mereka ragu. Bahkan para ahli Raja Abadi yang hadir tidak berdaya, apa yang bisa dilakukan oleh dewa yang sempurna. Lu Yun memandang Su Zimo dan sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berbinar saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, benarkah? Saudara Su, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Sun Zhen? Yulan memandang Su Zimo dengan suara gemetar. Serahkan padaku. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Letakkan Lin Sunzhen di kamarnya. Semuanya, tunggu di luar dan jangan ganggu kami. Yulan masih ragu-ragu ketika Lu Yun menyenggolnya dengan lembut dan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Sobat, kamu sangat khawatir sampai-sampai kamu bingung. Jangan lupakan garis keturunan Susu. Yulan sangat senang mendengar pengingat Lu Yun. Saat itu, Bei Mingxue bahkan terluka lebih parah daripada Lin Sunzhen selama transendensi kesengsaraan. Jika Suzu bisa menyelamatkannya, Sun Zhen pasti akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Yulan buru-buru membawa Lin Sunzhen ke kamar di samping. Su Zimo mengikutinya dan menutup pintu setelah Yulan pergi. Bagi Su Zimo, tidak sulit menyelamatkan Lin Sunzhen. Ada juga buah saraca di tas penyimpanannya.
Menggunakan buah saraca untuk memberi nutrisi pada luka roh esensi Lin Sun Zen dan ditambah dengan jari kehidupan teratai, dia dapat menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam tubuh Lin Sun Zen secara terus-menerus. Di bawah stimulasi terus-menerus, Lin Sun Zen secara bertahap akan pulih. Semua orang dari dunia pedang menunggu di halaman dan berdoa dalam hati. Ini sudah hari ke-8 sejak mereka tiba di dunia surga yang terberkati. Hanya tinggal 2 hari lagi. Lu Yun dan yang lainnya percaya pada metode Suzimo, tapi mereka tidak yakin apakah 2 hari sudah cukup. Penantiannya sepertinya sangat lama dan menyiksa. Akhirnya, setelah 1,5 hari, pintu ruangan itu akhirnya terbuka. Suzimo berdiri di depan pintu, wajahnya sedikit pucat. Penyembuhan terus-menerus selama 1,5 hari penuh sangat merugikannya. Apa kabar? Lu Yun, Yulan dan yang lainnya tampak gugup dan gelisah. Suzimo tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya sangat gembira. Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak juga. Jika Lin Sun Zen benar-benar hidup, rasa bersalah di hati mereka akan berkurang. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan battle merit apapun dalam perjalanan ini, mereka juga tidak akan rugi banyak. 4 guru puncak, Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya prihatin dengan Lin Sun Zen dan bergerak satu demi satu, mengalir ke dalam ruangan. Dia mungkin tertidur sebentar, Suzimo berkata, waktunya agak sempit. Luka-lukanya belum pulih dan dia masih harus memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Lin Sun Zen berbaring di tempat tidur. Meski masih pingsan, kulitnya sudah pulih dan pernapasannya stabil. Retakan pada roh esensinya telah hilang dan kekuatan kehidupan di tubuhnya berangsur pulih. Dia hidup, dia hidup. Yulan sangat bersemangat. Lu Yun dan yang lainnya juga tersenyum. Para penggarap dunia pedang yang tersisa berkumpul di pintu dan melihat ke dalam juga. Perhatian semua orang tertuju pada Lin Sun Zen dan hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang telah meninggalkan kediaman secara diam-diam. Hanya Bei Mingsue yang melihat tampilan belakangnya melalui celah kerumunan. Namun, dia tidak mengatakan apapun atau menghentikannya. Itu karena dia tahu kemana tujuan tuannya dan apa yang akan dia lakukan. Suzimo meninggalkan kediaman dengan ekspresi gelap dan langsung menuju paviliun terberkati. Dia harus mencari keadilan mengenai masalah ini. Baik itu untuk Lin Sun Zen, dunia pedang atau kerabetina yang hanya dia temui sekali, dia harus memasuki medan perang iblis jahat lagi. Jika dia tidak salah, Xiang Meng dan yang lainnya masih berada di medan perang iblis jahat. Masih ada setengah hari tersisa hingga batas waktu 10 hari. Bagi Suzimo, itu sudah cukup. Tak lama kemudian, Suzimo tiba di paviliun terberkati. Setelah memasuki paviliun terberkati, dia berbelok ke kanan dan langsung menuju alun-alun dunia surga terberkati. Pada saat itu, banyak makhluk hidup dari berbagai dunia masih berkumpul di alun-alun dunia surga yang terberkati. Saat mereka melihat Suzimo masuk, banyak orang mulai berdiskusi dengan lembut. Dengar, bukankah itu pemimpin puncak baru dari puncak pedang dunia pedang yang ke-9? 8 orang di dunia pedang kembali dengan kekalahan. Saya mendengar bahwa Perfected Immortal nomor 1, Lin Sun Zen, bahkan tidak dapat bertahan. Mengapa orang ini ada di sini lagi? Mungkinkah dia berada di sini untuk membalas dendam pada Xiang Meng dari dunia mata surgawi? Seseorang berkata dengan nada mengejek. Apakah dia akan bunuh diri? Haha, semburan tawa terdengar dari kerumunan. Di dunia surga yang terberkati, pembunuhan dan perkelahian tidak diperbolehkan. Ditambah dengan fakta bahwa Lin Sun Zen dan yang lainnya dari dunia pedang terluka parah, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menarik kritik dan ejekan. Seekor naga muda berkata sambil tersenyum palsu, semuanya, jangan lupa bahwa dia adalah pemimpin puncak dunia pedang. Para murid dunia pedang dipukuli sampai mereka kencing di celana dan kehilangan baju besi mereka. Tentu saja, pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 harus menonjol dan mencari keadilan bagi para murid dunia pedang untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Meskipun naga berbicara dengan serius, semua orang dapat mendengar ejekan dalam nadanya. Seorang barbarian kekar menyeringai. Jika dia benar-benar berani memasuki medan perang iblis jahat untuk menimbulkan masalah bagi Xiang Meng, aku akan menghormatinya sebagai laki-laki. Betapa sombong dan bodohnya dia untuk berani memasuki medan perang iblis jahat sendirian dengan budidaya alam surgawi. Ras dewa dicemooh. Suzimo memasang ekspresi tenang dan mengabaikan diskusi di sekitarnya.
Dia hanya menatap 10 layar raksasa di udara, mencari lokasi Xiang Meng dan yang lainnya. Ketika semua orang melihat Su Zimo berdiri tak bergerak di surga yang terberkati World Square, mereka mengira dia takut. Beberapa orang yang sibuk takut bahwa tidak akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton dan disemangati. Hai, Pigmaster, apakah kamu takut? Xiang Meng dari ras mata surgawi telah menindas dunia pedangmu. Sebagai Pigmaster, jangan takut. Balas dendam pada ras mata surgawi. Benar, bunuh Xiang Meng. Haha. Seorang makhluk surgawi yang sempurna dari dunia pedang menerobos ke dalam medan pertempuran iblis jahat sendirian untuk melawan roh kesempurnaan tertinggi dari dunia mata surgawi. Bayangkan betapa hebatnya kedengarannya. Bahkan jika kamu mati, namamu akan diwariskan selamanya. Apakah kamu mencari Xiang Meng dan yang lainnya? Mereka ada di area 3. Di tengah kerumunan, Su Zimo akhirnya mendengar informasi berguna. Melalui layar raksasa ketiga, dia dengan cepat mengunci lokasi Xiang Meng di area 3. Su Zimo menarik kembali kesadaran rohnya dengan ekspresi tenang dan berjalan menuju formasi teleportasi. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari lapangan dunia surga terberkati. Bab 2800, aku di sini untuk membunuhmu. Melihat sosok Su Zimo yang menghilang, makhluk hidup di lapangan dunia surga terberkati tercengang dan tidak bisa bereaksi sejenak. Apakah pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9, bodoh? Dia benar-benar masuk. Meskipun semua orang telah menghasut Su Zimo sebelumnya, tidak banyak orang yang mengira Su Zimo benar-benar berani memasuki medan perang iblis jahat. Seekor naga merenung sejenak dan menganalisa, mungkinkah gelar Master Puncak memberinya ilusi bahwa dia benar-benar tak terkalahkan dan bahkan bisa mengalahkan roh kesempurnaan tertinggi. Lihat, dia mendarat di area 4. Dari arah yang dia tuju, dia memang menuju Xiang Meng. Itu gila, sudah lama sekali saya tidak melihat seorang kultivator yang begitu naif, haha. Mengingat ranah budidayanya, lumayanlah jika dia bisa memasuki area 3 hidup-hidup, apalagi membalas dendam pada Xiang Meng. Itu benar, saat iblis jahat dan roh dosa di sepanjang jalan menemukan jejaknya dan menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator yang sendirian, tidak mungkin mereka akan melepaskannya. Setelah diskusi itu, lebih dari separuh kultivator dan makhluk hidup di lapangan dunia surga terberkati memfokuskan pandangan mereka pada Su Zimo. Setelah memasuki medan perang iblis jahat melalui formasi teleportasi, mereka akan mendarat di lokasi acak. Tentu saja, karena dia sudah mengunci Xiang Meng di area 3, dia tidak perlu menunda dan dia bisa mempercepatnya. Meskipun lokasi Xiang Meng dan yang lainnya juga akan berubah, akan lebih mudah untuk mencarinya begitu dia berada di sana. Su Zimo naik ke udara dan tidak menyembunyikan jejaknya. Dia melayang di udara dan melepaskan kekuatan suci tertinggi, cahaya emas tanpa batas, yang memungkinkannya melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Dia benar-benar memiliki keinginan mati. Ketika mereka melihat hal itu, banyak roh sempurna di lapangan dunia surga terberkati menggelengkan kepala mereka dengan ekspresi mengejek. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Ras dewa dicemooh, mengingat cara dia bepergian, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 jam, apalagi memasuki area 3. Roh sempurna lainnya juga setuju. Semua orang tahu bahwa di medan perang iblis jahat, cara teraman untuk menghindari sasaran lebih banyak iblis jahat dan roh dosa adalah dengan bergerak maju dengan hati-hati di tanah. Cara terbang Su Zimo terlalu mencolok dan dapat dengan mudah membuat dirinya terlihat oleh banyak iblis jahat dan roh dosa. Kecuali jika seseorang adalah roh kesempurnaan tertinggi, tidak ada yang berani melakukan perjalanan dengan cara ini di medan perang iblis jahat. Memang, sebelum semua orang dapat menghentikan diskusi mereka, beberapa roh dosa telah mengincar Su Zimo. Di depannya ada makhluk hidup setinggi 1000 kaki dan diselimuti ki iblis hitam pekat. Tubuh raksasanya tak tergoyahkan seperti makhluk surgawi dan tampak mirip dengan manusia. Namun, ia memiliki tanduk tajam di kepalanya yang dipenuhi pola spiral misterius. Ras Asura, mengaum. Roh sempurna Asura memiliki 4 lengan dan 2 kepala dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga ke arah Su Zimo pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, Asura melambaikan keempat lengan raksasanya dan merentangkan tangan besar yang menutupi langit, menyelimuti Su Zimo. Su Zimo mengabaikannya sepenuhnya dan sepasang sayap yang hampir transparan tiba-tiba tumbuh di belakangnya. Dengan kepakan sayapnya, kecepatan Su Zimo meningkat secara eksponensial. Ditambah dengan kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas, dan teknik melarikan diri kuat lainnya, dia melewati jari-jari Asura. Dalam sekejap mata,
Su Zimo meninggalkan Asura. Bahkan sekelompok roh dosa yang awalnya bersiap untuk membunuh Su Zimo meleset. Mereka tidak menyangka teknik gerakan Su Zimo begitu cepat. Sem Spirit mengejar lebih lama lagi. Tidak hanya gagal mengejar, mereka bahkan kehilangan jejak Su Zimo sepenuhnya. Di lapangan dunia surga yang terberkati, ras dewa dihajar dengan dingin. Teknik gerakan orang ini lumayan tapi tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa cepat dia, bisakah dia dibandingkan dengan surga yaksa di dalam. Itu benar, mengingat betapa mencoloknya dia di udara, tidak akan lama lagi dia akan menjadi sasaran para yaksa surga. Saat semua orang berdiskusi, sekelompok yaksa surga turun dari langit dan mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga dengan ekspresi jahat saat mereka menerkam ke arah Su Zimo. Su Zimo tidak ingin menunda perjalanan dan tidak bisa diganggu dengan balapan yaksa. Sepasang sayap lainnya tumbuh di bawah sayap etiril. Sepasang sayap itu dikelilingi oleh kilat dan secepat angin. Sayap guntur Zephyr, sayap etiril dan sayap guntur Zephyr mengepak pada saat yang bersamaan. Tubuh Su Zimo bersinar terang dan kecepatannya meningkat sekali lagi. Seketika, dia keluar dari pengepungan surga yaksa dan menghilang di tempat. Seketika, banyak surga yaksa yang tercengang. Saat mereka bereaksi, Su Zimo sudah lari ke cakrawala. Mengingat teknik dan kecepatan gerakan mereka, tidak mungkin mereka bisa mengejar ketinggalan. Dengan baik, makhluk hidup di lapangan dunia surga terberkati tercengang. Bahkan roh kesempurnaan tertinggi di prasasti giok jasa pertempuran mungkin tidak memiliki teknik kecepatan dan gerakan seperti itu. Seorang barbar berkata, tidak heran orang ini berani memasuki medan perang iblis jahat sendirian. Jadi, dari situlah dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Makhluk ras dewa masih keras kepala dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika dia bisa lolos dari penghalang para yaksa surga? Dia sebaiknya berdoa agar dia tidak bertemu dengan hantu raksasa di dalam. Di medan perang iblis jahat, yang memiliki teknik pergerakan tercepat bukanlah para yaksa surga, melainkan hantu raksasa. Su Zimo terus melaju dan menemui beberapa rintangan di sepanjang jalan. Namun, dia mengandalkan kecepatan teknik gerakannya yang menakutkan untuk melarikan diri dengan mudah. Banyak iblis jahat dan roh dosa bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Saat dia memasuki area 3, dia masih menjadi sasaran sekelompok raksasa. Banyak makhluk hidup di lapangan dunia surga yang terberkati menyadari hal itu dan menjadi bersemangat, menantikan perburuan besar-besaran. Namun, yang aneh adalah saat para raksa menyerang ke depan, mereka berpencar karena suatu alasan dan membiarkan Su Zimo pergi tanpa menghentikannya. Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan? Makhluk hidup di lapangan dunia surga terberkati tercengang. Hanya Su Zimo, yang berada di Evil Fiend Battlefield, yang samar-samar bisa menebak alasannya. Beberapa hari yang lalu, dia menyerang dan mengintimidasi komandan wanita ras raksasa. Dia pasti sudah memperingatkan raksasa lain untuk tidak memprovokasi dia. Tanpa halangan dari raksasa, iblis jahat dan roh dosa lainnya hampir tidak berarti apa-apa baginya. Perjalanan Su Zimo di Evil Fiend Battlefield bisa dikatakan mulus. Dia memasuki area 3 secepat mungkin dan melaju menuju Xiang Meng dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Su Zimo akhirnya sampai di tempat tujuannya. Namun, Xiang Meng dan yang lainnya tidak ada di sini. Dia mengamati sekeliling dengan hati-hati dan menemukan beberapa noda darah dari pertempuran. Mengikuti petunjuk tersebut, dia terus mencari dan akhirnya berhasil menyusul Xiang Meng dan yang lainnya di kaki gunung. Bagaimanapun juga, Xiang Meng adalah roh kesempurnaan tertinggi dan segera diperingatkan. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat seorang kultivator berjubah hijau terbang tidak jauh di belakangnya. Seorang pembudidaya pedang dari dunia pedang berani masuk. Ketika Xiang Meng melihat lencana sekte di pinggang kultivator berjubah hijau, dia langsung mengenalinya. Retakan muncul di mata surgawi di gelabelannya, memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Xiang Meng memindai dengan kesadaran rohnya dan mendeteksi alam kultivasi orang tersebut. Dia tidak bisa menahan cibiran dan mengangkat alisnya. Alam makhluk surgawi yang sempurna, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk membunuhmu. Kultivator berjubah hijau itu menjawab. Bab 2801, Satu Serangan. Bunuh aku, Anda, hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar hal terlucu di dunia, Xiang Meng mengangkat kepalanya sambil tertawa dengan ekspresi mengejek. Bahkan roh kesempurnaan tertinggi berada di peringkat sebelum dia di Battle Merits Jade. Stella tidak akan berani dengan santai mengatakan bahwa mereka ingin membunuhnya, apalagi makhluk surgawi yang sempurna di hadapannya.
Selain Siang Meng ada 9 ras roh sempurna dari mata surgawi yang semuanya berada di alam Paradise Void. Ketika mereka mendengar itu, roh mata surgawi yang disempurnakan juga mencibir. Roh surgawi yang disempurnakan menawarkan diri. Komandan Siang, tinggalkan semut ini. Untuk saya, dia tidak layak mati di tanganmu. Ayo pergi. Siang Meng mengangguk dengan santai dan berbalik. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan bahkan tidak mau repot-repot menatap Su Zimo. Bagi makhluk hidup dari 10.000 ras di Tricilio Kosem, mereka hanya akan dianggap serius setelah mereka menjadi roh kesempurnaan tertinggi. Astaga, roh kesempurnaan mata surgawi bersinar dan berdiri di hadapan Su Zimo. Mata surgawi digelabelanya setengah terbuka saat dia berkata sambil tersenyum, bagaimana aku harus membunuhmu? Membunuhmu dengan satu gerakan sepertinya sedikit membosankan. Bagaimana kalau aku bermain sedikit denganmu? Su Zimo tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan roh surgawi yang disempurnakan. Itu terlalu cepat. Kecepatan itu telah melampaui tingkat hukum tertentu dan melintasi lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya secara instan. Su Zimo tidak berpura-pura sama sekali. Mengangkat tangannya sedikit, dia memadatkan pedang jarinya dan menusuk ke arah gelabela roh kesempurnaan mata surgawi. Roh kesempurnaan mata surgawi terkejut dan pupil matanya mengerut. Sebelum jari pedang tiba, mata surgawi di gelabelanya tidak dapat menahan ketajaman pedang jari dan merasakan sakit yang menusuk saat darah merah mengalir. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk berteleportasi. Dia hanya bisa mengaum dan membuka mata surgawi di gelabelanya dengan sekuat tenaga, menyalurkan roh esensinya dengan gila-gilaan, ingin bertahan melawan Su Zimo dengan kekuatan mata surgawinya. Namun, saat dia membuka mata langitnya, pedang jari itu turun dan langsung mengetuk mata langitnya. Retakan, retakan, suara retakan terdengar dari gelabelanya. Pada saat yang sama, bagian belakang kepala roh penyempurna mata surgawi tiba-tiba terbelah dan lubang selebar 2 jari muncul dengan darah segar mengalir keluar. Hanya dengan satu pukulan jari, Su Zimo membutakan mata surgawi roh yang disempurnakan mata surgawi. Di saat yang sama, ketajaman pedang jarinya terlalu kuat dan sisa tenaganya tidak habis saat menembus kepalanya. Setelah ras mata surgawi maju ke alam yang sempurna, semua tahu dharma mereka akan memadat di mata surgawi di gelabela mereka. Bagi roh mata surgawi yang disempurnakan, mata surgawi mereka adalah buah dao mereka dan buah dao mereka adalah mata surgawi mereka. Sekarang mata langitnya hancur, roh esensinya dihancurkan oleh ketajaman pedang jari Su Zimo dan dia mati di tempat. Pembunuhan instan dengan serangan satu jari. Ras roh surgawi yang sempurna dari kekosongan surga bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun melawan Su Zimo dan tidak bisa membalas sama sekali. Ekspresi roh penyempurna mata surgawi yang tersisa berubah ketika mereka melihat itu. Siang Meng, yang punggungnya menghadap Su Zimo, merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia mendengar raungan ketakutan dan perjuangan dari anggota klannya. Seolah-olah bencana akan menimpa saat berikutnya. Ini buruk. Hati Siang Meng mencelos. Tanpa ragu-ragu, dia menyalurkan roh esensinya dan membuka mata surgawi di gelabelanya, tiba-tiba berbalik. Penjara astral. Siang Meng menggeram. Saat dia berbalik, mata surgawi di gelabelanya melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya yang menyelimuti Su Zimo. Waktu dan ruang membeku. Tidak hanya waktu terhenti, ruang juga dibekukan. Su Zimo membeku di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jarak keduanya hanya sebatas lengan. Jika Siang Meng lebih lambat, dia mungkin sudah mati. Untungnya, dia tidak ceroboh dan segera melepaskan kekuatan sucinya yang tiada taraf ketika dia menyadari bahwa situasinya buruk. Ini adalah pengalaman yang dikumpulkan melalui baptisan darah yang tak terhitung jumlahnya serta pengalaman hidup dan mati. Melihat Su Zimo yang berada beberapa inci jauhnya, Siang Meng berkeringat dingin dan sangat marah. Semut. Sambil mengertakkan giginya, Siang Meng memelototi Su Zimo dengan amarah di ketiga matanya dan berkata dengan dingin dengan aura pembunuh, kamu masih terlalu berpengalaman untuk ingin membunuhku. Aku akan mengirismu menjadi beberapa bagian dan membiarkanmu mati sedikit demi sedikit karena ketakutan. Pada akhirnya, aku akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu. Retakan, retakan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari Su Zimo. Di bawah tatapan Siang Meng, 4 pasang gading seputih batu giok tumbuh perlahan di belakang Su Zimo, memancarkan aura yang menakutkan. Dalam keadaan normal, penjara astral tidak hanya menargetkan tubuh kultivator, tetapi juga garis keturunan mereka, roh esensi, esensi sejati, dan bahkan Tao Dharmik.
Tapi sekarang, kekuatan suci yang sangat kuat melonjak dari tubuh Suzimo. Kecuali, itu adalah kekuatan surgawi yang tiada taranya. Hanya kekuatan suci yang tiada taranya yang bisa bertahan melawan kekuatan sucinya yang tiada taraf. Ketika Xiang Meng memikirkan hal itu, dia terkejut. Keabadian sempurna ini hanya berada di alam makhluk surgawi tetapi telah memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya. Segera setelah itu, kekuatan di tubuh Suzimo meningkat secara eksponensial. Glabelanya bersinar dan kesadaran rohnya melonjak. Tiba-tiba, sinar pedang berwarna darah yang menyilaukan dengan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Sinar pedang itu sepertinya mampu membunuh segalanya dan menghancurkan dunia. Sinar pedang tampaknya dipadatkan dengan niat membunuh terkuat di dunia dan menerobos penjara astral yang langsung menyelimuti Suzimo. Kekuatan suci yang tiada taranya, pedang penakluk abadi. Set, Xiang Meng tersentak dan ekspresinya berubah kaget karena tidak percaya di wajahnya. Kekuatan surgawi kedua yang tiada taranya. Bagaimana mungkin? Setelah melepaskan dua kekuatan surgawi yang tak tertandingi secara berurutan, roh esensi orang ini tidak runtuh. Tidak hanya itu, pedang penakluk abadi yang dilepaskan oleh orang ini sebenarnya bisa menembus penjara astralnya. Ini berarti bahwa makhluk surgawi yang disempurnakan yang berada dua alam kecil darinya pasti bisa melawannya secara langsung dalam hal kekuatan tempur. Roh yang maha sempurna, kultivator berjubah hijau di hadapannya adalah ahli roh kesempurnaan tertinggi. Xiang Meng sangat terkejut. Saat dia sedikit terganggu, lampu hijau muncul dari glabella Suzimo dan langsung memasuki tubuh Xiang Meng, merembes keluar dari belakangnya. Sial, tepat di depan tatapan ngeri beberapa makhluk hidup ras mata surgawi, tubuh Xiang Meng terbelah menjadi dua dari tengah oleh lampu hijau. Darah dimuntahkan dan organ-organnya mengalir, berserakan di tanah. Roh esensi Xiang Meng hancur dan dia mati. Lampu hijau menampakkan wujud aslinya, itu adalah pedang hijau giok yang tajam dan dingin, pedang dakwit. Bakat terkuat dari ras mata surgawi adalah mata surgawi di glabella mereka. Karena mereka memiliki mata bawaan ini, mereka dapat memahami kekuatan surgawi, tahu dharma, dan misteri dunia dengan lebih mudah. Mata surgawi ini adalah sumber kekuatan mereka. Namun, garis keturunan dan fisik ras mata surgawi tidak dianggap sebagai ras teratas di antara 10.000 ras. Begitu Suzimo melepaskan diri dari penjara astral, pada jarak itu, Xiang Meng tidak bisa bertahan melawan niat membunuhnya sama sekali. Selanjutnya, Xiang Meng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar ketika dia memanggil pedang dakwit. Xiang Meng awalnya mengenakan lapisan baju besi pertahanan, tapi langsung dipatahkan oleh pedang dakwit. Harta karun yang hanya akan lahir setelah penciptaan teratai hijau naik ke kelas 12. Tidak banyak senjata surgawi di seluruh Tricilio Kosem yang dapat bertahan melawan ketajaman pedang dakwit, apalagi daging dan darah. Bab 2802, dihapuskan. 8 roh penyempurna mata surgawi yang tersisa membuka mulut mereka karena terkejut. Xiang Meng meninggal terlalu cepat dan tiba-tiba. Mereka tidak dapat menerima atau mempercayainya sejenak. Bagaimana mungkin? Xiang Meng adalah roh kesempurnaan tertinggi. Seorang ahli roh sempurna dengan kekuatan tempur yang bisa menduduki peringkat 100 teratas di seluruh Tricilio Kosem diiris menjadi dua oleh satu serangan pedang. Di mata mereka, Xiang Meng mati terlalu mudah setelah dibunuh oleh pedang Suzimo. Namun, kenyataannya, Suzimo harus melepaskan dua kekuatan suci yang tiada taranya secara berurutan dan menggabungkannya dengan pedang dakwit untuk membunuh Xiang Meng dengan satu serangan. Meski tampak seperti percakapan singkat, hanya Xiang Meng yang sudah mati yang tahu betapa menakutkannya hal itu. 8 roh penyempurna mata surgawi yang tersisa tercengang tetapi Suzimo tidak berhenti. Pedang dakwit membelah tubuh Xiang Meng. Suzimo mengikuti pedangnya dan melewati kabut darah. Dengan pedang dakwit di tangannya, dia langsung muncul di hadapan dua roh penyempurna mata surgawi lainnya. Berdengung, pedang dakwit melesat melewati mereka berdua dan bergetar, memancarkan cahaya hijau yang cemerlang. Kepala kedua roh mata surgawi yang disempurnakan dipotong dengan rapi dan dilempar tinggi ke udara. Pedang tajam Ki melonjak ke dalam kesadaran mereka dan mencekik roh esensi dari dua roh penyempurna mata surgawi. 6 roh penyempurna mata surgawi yang tersisa akhirnya bereaksi. Dua dari mereka membuka mata surgawi mereka dengan marah dan ingin melawan. Mata membatu, mata badai, kekuatan aneh turun ke Suzimo dan melonjak ke tubuhnya. Kenyataannya, jika mata membatu itu terus berkembang, ada peluang untuk memahami kekuatan suci yang tiada taranya, penjara astral. Namun,
Kekuatan membatu saja tidak dapat membatasi Suzimo sama sekali. Suzimo memiliki tubuh teratai hijau penciptaan kelas 12 dan kekuatan membatu tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia tidak berhenti. Membawa pedang dakwit, dia menebas badai yang baru saja mengembun di depannya dan tiba di depan dua roh mata surgawi yang disempurnakan, menusuk gelabela salah satu dari mereka. Menggunakan momentum yang tersisa, dia menebas secara terbalik dan membagi kelompok lainnya menjadi dua. Ketika empat roh surgawi mata sempurna yang tersisa melihat hal itu, mereka tidak berani menolak dan meraih lencana dunia surga terberkati di pinggang mereka, bersiap untuk melarikan diri dari medan perang iblis jahat. Suzimo memutar pedang dakwit di tangannya dan menebas ke arah mereka berempat. Seketika, pedang dakwit sepertinya telah berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Kekosongan di sekitar keempat roh penyempurna mata surgawi terdistorsi dan runtuh, membentuk sebuah makam raksasa. Bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan turun, jatuh ke dalam makam, menciptakan makam pedang tak bernyawa yang memutuskan kehidupan. Sebelum keempat roh mata surgawi yang sempurna dapat melarikan diri dari tempat ini, mereka jatuh ke dalam makam pedang dan tertusuk oleh bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka dipenuhi lubang pedang dan darah mengalir deras, mereka mati. Dao pemakaman pedang ditampilkan di depan dunia untuk pertama kalinya dan menguburkan empat roh mata surgawi yang disempurnakan secara instan. Pertempuran dimulai secara tiba-tiba dan berakhir dengan tiba-tiba juga. Dalam sekejap mata, Xiang Meng dan yang lainnya di dunia mata surgawi benar-benar musnah tanpa ada satu pun yang selamat. Alun-alun dunia surga yang terberkati tiba-tiba begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Makhluk hidup dari 10.000 ras dari berbagai dunia terkejut ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi di medan perang iblis jahat dengan mata kepala mereka sendiri. Adegan sebelumnya telah melampaui imajinasi semua orang. Xiang Meng terbunuh oleh satu tebasan dari Master Puncak dari puncak pedang ke-9 dan roh penyempurna mata surgawi lainnya dibantai olehnya seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa saat tetapi seluruh kelompok Xiang Meng terbunuh. Bahkan dengan lencana dunia surga terberkati, mereka tidak dapat melarikan diri. Ini bukanlah pertempuran besar tapi lebih seperti pembantaian sepihak. Melihat pria berjubah hijau yang membersihkan medan perang di medan perang iblis jahat dan wajah lembut itu, hawa dingin tiba-tiba muncul di hati banyak roh sempurna. Kapan orang kejam seperti itu muncul di dunia pedang? Tidak heran mengapa orang ini adalah Master Puncak. Di kediaman dunia pedang, di bawah antisipasi dan kekhawatiran banyak pembudidaya pedang, Lin Sunzen bangun perlahan dan perlahan-lahan sadar kembali. Reaksi pertama Lin Sunzen ketika dia bangun adalah menyentuh lencana dunia surga terberkati di pinggangnya. Setelah tidak menyentuh apapun, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Yulan tahu bahwa Lin Sunzen kecewa dan menghiburnya. Sunzen, tidak apa-apa. Selama kamu baik-baik saja, selalu ada peluang untuk mendapatkan battle merit di masa depan. Lin Sunzen sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya, di mana kera betina itu? Bagaimana dengannya? Dia meninggal. Yulan menghela nafas dengan lembut dan tidak menyembunyikan apapun. Lin Sunzen menunduk. Meski dia tanpa ekspresi, hatinya sakit. Ketika dia mengingat apa yang dia katakan kepada Suzimo di gua saat itu, dia merasa lebih bersalah dan menyesal. Sunzen, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda merasa tidak nyaman? Ketika Yulan melihat Lin Sunzen diam, dia bertanya lagi dengan prihatin. Lin Sunzen tersadar dan memeriksa kondisinya. Meski lukanya belum sembuh, sebagian besar dia baik-baik saja. Terlebih lagi, tidak ada jejak dia membakar roh esensinya, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Sunzen tahu betul konsekuensi dari membakar roh esensinya. Selain itu, dia terluka parah oleh Xiang Meng dan pasti tidak akan selamat. Tuan, apakah kalian menyelamatkan saya? Lin Sunzen bertanya. Itu adalah pemimpin puncak susu. Yulan berkata, Saudara Su menghabiskan 1,5 hari untuk menarikmu kembali dari ambang kematian. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Lin Sunzen samar-samar ingat bahwa dalam keadaan grogi, seseorang sepertinya telah menggunakan seni dharma padanya dan menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Dia tidak mengira itu adalah Su. Di mana Master Puncak Su? Lin Sunzen berjuang untuk duduk dari tempat tidur, bersiap mengucapkan terima kasih langsung kepada Suzimo. Saudara Su, dia baru saja di sini. Yulan, Lu Yun dan yang lainnya mencari jejak Suzimo. Saat Bei Ming Sue hendak berbicara,
tawa arogan terdengar dari luar. Hahaha, saudara Lu, kamu tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini, bukan? Apakah Lin Sun Zhen dari dunia pedangmu masih hidup? Kata-kata orang itu dipenuhi dengan ejekan dan rasa sombong, dia adalah Raja Mata Dingin dari dunia mata surgawi. Ekspresi Lu Yun, Yulan dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka berbalik dan berjalan keluar ruangan, menatap dingin ke arah King Cold Eye dan yang lainnya yang berdiri di luar. Ketika Raja Mata Dingin melihat Lu Yun muncul, lekukan matanya semakin tajam saat dia terus tersenyum. Lu Yun, kenapa kamu menatapku dengan begitu marah? Bukan aku yang membunuh Lin Sun Zhen. Dialah yang memiliki tingkat kultivasi yang lemah dan tidak mampu melawan Xiang Meng dari dunia mata surgawiku. Dalam pertarungan antara mereka yang berada di alam kultivasi yang sama, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lebih rendah. Lu Yun mencibir. Raja Mata Dingin, jangan khawatir. Saya bukan orang yang tidak tahu malu dan kejam seperti Anda yang membantai miliaran makhluk hidup tak berdosa hanya karena saya memiliki seorang putra lemah yang mata langitnya dibutakan di medan perang iblis jahat karena inferioritasnya sendiri. Hah, saat menyebutkan hal itu, Raja Mata Dingin menarik kembali senyumannya dan berkata perlahan, Lu Yun, aku pernah memberitahumu bahwa darah ras mata surgawiku tidak akan tertumpah dengan sia-sia. Kematian Lin Sun Zhen hanyalah pelajaran bagi dunia pedangmu. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain, apalagi dunia mata surgawiku. Saat itu, suara yang agak lemah terdengar dari kediaman. Raja Mata Dingin, maaf mengecewakanmu. Lin Sun Zhen berjalan keluar ruangan perlahan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya cukup beruntung dan belum akan mati. Bab 2803, apakah kamu bodoh? Dia belum mati. Ketika King Cold Eye melihat Lin Sun Zhen keluar, ekspresinya menjadi gelap. Dia telah melihat situasi kemarin dengan jelas di lapangan dunia surga terberkati. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang setelah menderita luka serius? Selain itu, sepertinya Lin Sun Zhen dalam kondisi baik dan jelas keluar dari bahaya. Ekspresi King Cold Eye berubah tak menentu sebelum kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya kecewa. Anda beruntung kali ini, tetapi lain kali Anda tidak akan seberuntung itu. Selanjutnya, Xiang Meng dari dunia mata surgawiku merampas lebih dari 1000 battle merit dari kalian. Seharusnya kamulah yang kecewa. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kehilangan battle merit bukanlah apa-apa. Selama kita masih hidup, kita selalu bisa mendapatkan kembali battle merit yang hilang suatu hari nanti. Hahaha. Raja Mata Dingin tertawa terbahak-bahak. Lu Yun, kamu terlalu naif. Selama aku masih ada, orang-orang di dunia pedangmu tidak akan pernah bisa mendapatkan battle merit. Setiap kali anggota klan mata surgawi kami melihat seseorang dari dunia pedangmu, kami akan membunuh mereka. Jika kita bertemu mereka 2 kali, kita akan membunuh mereka 2 kali. Kami akan membunuh sampai roh sempurna dari dunia pedangmu tidak akan pernah bisa bangkit. Kami akan memastikan bahwa orang-orang di dunia pedangmu tidak akan pernah berani melangkah ke medan perang iblis jahat. Anda, Bi Tianxing sangat marah ketika mendengar itu dan melotot dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa pertarungan dilarang di dunia surga yang terberkati, dia mungkin sudah melawan Raja Mata Dingin. Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya juga memasang ekspresi muram. Raja Mata Dingin, jangan melangkah terlalu jauh. Feng Su sedikit mengepalkan tangannya. Pergi terlalu jauh. Raja Mata Dingin terkekeh. Bukankah kalian mengatakannya dengan baik ketika kalian ikut campur dalam urusan kami? Perkelahian di medan perang iblis jahat terjadi antara mereka yang berasal dari alam budidaya yang sama. Bahkan jika mereka mati, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena inferioritas mereka. Jadi, bagaimana aku bisa bertindak terlalu jauh? Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Raja Mata Dingin, ras mata surgawimu memiliki 2 roh kesempurnaan tertinggi sekarang. Tentu saja, Anda berhak menjadi sombong. Namun, akan ada suatu hari di mana roh kesempurnaan tertinggi akan lahir di dunia pedang kita juga. Pada saat itu, kami akan menyelesaikan semuanya di medan perang iblis jahat. Faktanya, itulah yang terjadi. Sampai sekarang, pemimpin puncak Suzu dari puncak pedang ke-9 telah memahami pedang penakluk abadi. Selama dia berkultivasi ke alam surga kekosongan, dia akan menjadi roh kesempurnaan tertinggi. Bei Ming Sue telah melampaui 9 dari 9 kesengsaraan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan memperoleh warisan kekuatan suci Dao Pedang yang tak tertandingi. Ada juga Yun Ting.
Bakatnya dalam dao pedang jarang terjadi sepanjang sejarah dan dia telah lama memahami pedang penakluk abadi hingga ke tingkat kekuatan suci yang tiada taranya. Baik dia dan Bei Mingxue hanya berada di ranah konvergensi. Selama mereka tidak mati sebelum waktunya dan memiliki cukup waktu untuk berkultivasi dan memahaminya di masa depan, ada kemungkinan besar mereka akan tumbuh menjadi roh yang disempurnakan tertinggi. Tentu saja, tingkat kultivasi mereka bertiga relatif rendah dan mungkin diperlukan waktu puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun bagi mereka untuk berkultivasi ke alam surga kekosongan. Sampai sekarang, orang yang memiliki harapan dan peluang terbesar untuk menjadi roh kesempurnaan tertinggi adalah Lin Sun Zhen. Oh, King Cold Eye dengan sengaja memprovokasi. Hari apa ini? Menurutku, kenapa kita tidak melakukannya hari ini? Jika Anda punya nyali, jangan hanya berdebat dengan saya di sini. Biarkan beberapa roh sempurna dari dunia pedangmu memasuki medan perang iblis jahat agar tindakan mereka yang berbicara. Lu Yun mendengus dengan dingin dan tetap diam. Belum lagi Lin Sun Zhen, Wang Dong dan yang lainnya terluka, bahkan jika 8 dari mereka pulih, tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki medan perang iblis jahat dan mengambil risiko. Terlebih lagi, King Cold Eye jelas-jelas sengaja memprovokasi semua orang dari dunia pedang. Lu Yun dan yang lainnya tentu saja tidak akan tertipu. King Cold Eye tidak menyembunyikan suaranya sepanjang waktu. Keributan di sini telah menarik roh kesempurnaan dari banyak dunia untuk menonton. Semua orang berkumpul dan berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dunia mata surgawi mempunyai hubungan buruk dengan dunia pedang? Saya mendengar bahwa dunia mata surgawi menghancurkan dunia pedang bintang 7 dan membunuh miliaran makhluk hidup. Kemudian, sekelompok orang dari dunia pedang menabrak mereka dan menyelamatkan ribuan penggarap dari dunia pedang 7 bintang. Ribuan orang dari ras mata surgawi bahkan mati dan kedua dunia menjadi musuh karenanya. Di medan perang iblis jahat kemarin, Xiang Meng memimpin 9 roh mata surgawi yang disempurnakan dan mengalahkan Lin Sun Zhen dan yang lainnya dari dunia pedang. Lin Sun Zhen hampir mati. Hahaha. Melihat semakin banyak orang berkumpul, seorang ahli raja dari ras mata surgawi tertawa terbahak-bahak. Semuanya, lihatlah. Roh dunia pedang yang sempurna semuanya tidak berguna dan pengecut. Mereka sangat takut dengan ras mata surgawi kita sehingga mereka bahkan tidak berani memasuki medan perang iblis jahat. Ras raja mata surgawi lainnya berkata, menurut pendapatku, kalian para kultivator pedang harus segera kembali ke dunia pedang dan bersembunyi dengan patuh. Jangan datang ke dunia surga yang terberkati agar kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri. Diskusi di antara kerumunan semakin intensif dan gelak tawa terdengar dari waktu ke waktu. Semua orang dari dunia pedang merasakan wajah mereka terbakar amarah ketika mendengar itu. Namun, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa memasuki medan perang iblis jahat sekarang tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Semua orang hanya bisa menanggung penghinaan ini. Lin Sun Zhen, Wang Dong, Gong Sunyu dan ahli nomor 1 lainnya dari berbagai puncak pedang menundukkan kepala mereka satu demi satu dan mengepalkan tangan mereka dalam diam. Siapa bilang tidak ada seorang pun di dunia pedang yang berani memasuki medan perang iblis jahat? Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari kerumunan di kediaman. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita muda berjalan keluar dari kerumunan. Bei Mingxue, berhentilah main-main. Lu Yun memarahi sambil mengerutkan kening. Takut tidak ada seorang pun dari dunia pedang yang menerima tantangan ini, tatapan Raja Mata Dingin tertuju pada Bei Mingxue dan dia bertanya dengan penuh minat, gadis kecil, kamu berani memasuki medan perang iblis jahat. Saya tidak berbicara tentang saya. Bei Mingxue menggelengkan kepalanya. Yang saya maksud adalah tuan saya. King Cold Eye mengangkat alisnya dan bertanya, dan siapa tuanmu? Ayo, tampil menonjol agar saya bisa melihatnya. Bei Mingxue berkata, dia tidak ada di sini. Dia seharusnya sudah memasuki medan perang iblis jahat sekarang. Apa? Sebelum Raja Mata Dingin sempat bereaksi, Lu Yun, Yulan dan yang lainnya terkejut. Lu Yun dan yang lainnya mengira Bei Mingxue sedang bercanda dan buru-buru melepaskan kesadaran roh mereka untuk mencari sekeliling. Tidak ada yang menyadari betapa parahnya masalah ini sampai mereka tidak menemukan jejak Su Zimo. Apakah saudara Su benar-benar pergi ke medan perang iblis jahat? Lu Yun memandang Bei Mingxue dengan ekspresi serius dan bertanya dengan suara yang dalam, kapan dia pergi? Bei Mingxue berpikir sejenak. Dia pergi tepat setelah menyelamatkan kakak senior Lin. Oh tidak, Lu Yun cemas dan marah saat dia berteriak pada Bei Mingxue, apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tidak menghentikannya?
Sekarang Su Zimo terlibat, Lu Yun kehilangan ketenangannya sebagai master puncak dan nada suaranya jauh lebih berat. Bagaimana saya bisa menghentikan guru pergi ke medan perang iblis jahat? Bei Ming-sue juga bingung dan malah bertanya. Terlebih lagi, di dalam hatinya, tidak perlu menghentikan tuannya. Lu Yun berkata, bahkan jika kamu tidak bisa menghentikannya, kamu bisa memberitahu kami lebih awal dan itu tidak akan terlambat. Tapi sekarang, Yulan memasang ekspresi bersalah dan dipenuhi penyesalan. Ini kesalahan kami karena tidak memperhatikan setelah kami melihat Sun Zhen telah pulih. Feng Su menghela napas. Ini terutama karena tidak ada yang mengira saudara Su akan begitu gegabah hingga lari ke medan perang iblis jahat sendiri. Dari luar pintu, Raja Mata Dingin secara alami senang melihat ekspresi khawatir Lu Yun dan yang lainnya. Memikirkan bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik. Seseorang benar-benar pergi ke medan perang iblis jahat untuk mati. Ras mata surgawi dibisikkan ke telinga Raja Mata Dingin. Matanya berbinar saat dia menekan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan nada yang aneh, "Ya ampun. Saya baru saja mendengar bahwa penggarap pedang Su milik Anda ini juga merupakan master puncak dari puncak pedang ke-9. Sungguh mengesankan. Dia pasti luar biasa untuk bisa menjadi master puncak." Bab 2804, Risiko. Semua orang di dunia pedang bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Raja Mata Dingin. Hanya Bei Ming-sue yang mengangguk dan berkata dengan serius, "Kamu benar. Guru sungguh luar biasa." Kata-kata itu tentu saja mengundang cemoohan yang lebih besar dari ras mata surgawi. Serangkaian tawa juga terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Saya mendengar bahwa pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 hanyalah dewa yang sempurna di alam surgawi. Seorang dewa surgawi yang disempurnakan berani memasuki medan perang iblis jahat sendirian. Dia benar-benar tidak mengetahui batas kemampuannya. Lu Yun dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Identitas Su Zimo istimewa. Bagi dunia pedang, dia bukan hanya seorang dewa yang sempurna. Bahkan gelarnya sebagai pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 hanyalah identitas publiknya. Dunia pedang lebih menghargai Su Zimo daripada Lin Sun Zhen. Jika beberapa orang tua di dunia pedang mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Su Zimo, Lu Yun dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahan. Hati Lu Yun dipenuhi penyesalan. Dia melirik Bei Ming-sue dan menghela nafas. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membawamu dan kakak Su ke sini. Bi Tianxing menggerutu, saudara Su hanya berada di alam surgawi. Kenapa dia pergi ke Evil Vien Battlefield sendirian? Bei Ming-sue berkata, tentu saja dia melakukannya untuk membalas dendam pada orang-orang dari ras mata surgawi. Kakak Su terlalu gegabah. Bi Tianxing juga sedikit bingung. Bei Ming-sue memandang Lu Yun, Bi Tianxing dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Sekarang guru telah memasuki medan perang iblis jahat, ras mata surgawi seharusnya menjadi pihak yang mengkhawatirkan. Apa yang membuat kalian bingung? Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya sangat marah hingga mereka ingin tertawa. Muridnya ini terlalu naif. Lu Yun menghela nafas dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi ingin menyalahkan Bei Ming-sue. Yulan berkata, saudara Su tidak dapat disalahkan atas hal ini. Hanya karena Sun Zhen dan yang lainnya terluka dan hampir mati, saudara Su memutuskan untuk bertarung sendirian. Mendengar hal itu, Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya merasa malu. Lin Sun Zhen menundukkan kepalanya dalam diam dengan ekspresi khawatir juga. Bahkan jika dia ingin pergi ke Evil Vien Battlefield, dia seharusnya mendiskusikannya dengan kita. Lu Yun berkata, selanjutnya, dia menghabiskan banyak energi untuk menyembuhkan Sun Zhen sebelum memasuki medan perang iblis jahat tanpa istirahat. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Yulan berkata, saudara Su mempunyai lencana dunia surga terberkati pada dirinya. Jika dia cukup waspada, dia seharusnya bisa melarikan diri tanpa cedera ketika dia melihat situasinya buruk. Meski begitu, dia melawan roh kesempurnaan tertinggi. Selanjutnya, yang terakhir telah memahami penjara astral. Bahkan Lin Sun Zhen hampir mati. Jika Xiang Meng ingin menahan Su Zimo, berpikir bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup, apalagi tanpa cedera, adalah mimpi. Saat itu, Wang Dong sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Ia berkata dengan suara gemetar, tidak ada kelebihan pertempuran pada lencana dunia surga terberkati milik Master Puncak Su. Apa? Hati Lu Yun, Yulan dan yang lainnya tenggelam ke dasar ketika mereka mendengar itu. Su Zimo awalnya memiliki 20 battle merit di lencana dunia surga terberkati miliknya. Sebelum dia pergi,
dia memindahkan 10 di antaranya ke Lin Sunzen. Setelah itu, dia meninggalkan Evil Vian Battlefield dan menghabiskan 10 Battle Merits. Dengan kata lain, lencana dunia surga terberkati Suzimo tidak memiliki manfaat pertempuran sama sekali. Jika dia ingin menggunakan lencana dunia surga terberkati untuk meninggalkan medan perang iblis jahat, dia harus mendapatkan 10 pahala pertempuran. Sudah berakhir. Bahkan harapan terakhir bahwa dia bisa melarikan diri kini telah hilang. Pergi. Lu Yun tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan berkata dengan suara rendah, cepat, ayo kita pergi ke lapangan dunia surga terberkati bersama-sama dan lihat apakah kita bisa mengeluarkannya. Semua orang dari dunia pedang bergerak dengan tergesa-gesa dan melaju menuju paviliun terberkati. Raja Mata Dingin terkekeh dan berkata dengan santai, Saudara Lu, jangan cemas. Tunggu aku. Ayo kita lihat bersama. Siapa tahu, kita mungkin bisa menyaksikan pertempuran seabad ini. Semua orang dari ras mata surgawi mengejar mereka. Makhluk hidup dari 10.000 ras yang awalnya menonton di sini tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk menonton pertunjukan di sisi paviliun terberkati. Karena itu, mereka mengikuti di belakang dengan terburu-buru. Tak lama kemudian, semua orang dari dunia pedang tiba di pintu masuk paviliun terberkati. Lu Yun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hasil terburuk. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memasuki paviliun terberkati terlebih dahulu dan berbelok ke kanan, langsung menuju alun-alun dunia surga terberkati. Tak lama kemudian, semua orang dari dunia pedang dan dunia mata surgawi tiba di alun-alun dunia surga terberkati satu demi satu. Pada saat itu, alun-alun dunia surga terberkati agak sepi dan suasananya aneh. Namun, semua orang dari dunia pedang khawatir dan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Ketika para roh sempurna di alun-alun melihat dunia pedang dan dunia mata surgawi menyerbu masuk, mereka memperlihatkan ekspresi aneh. Ada yang waspada, ada yang kaget dan ada yang bersimpati. Lihat, orang-orang dari dunia pedang ada di sini. Dunia mata surgawi juga ada di sini. Ini akan menjadi menarik. Semua orang berbisik. Lu Yun masih memiliki secercah harapan saat dia mencari di sekitar alun-alun dunia surga yang terberkati. Hanya setelah dia tidak menemukan jejak Suzimo, dia meninggikan suaranya dan bertanya, Rekan Daois, bolehkah saya bertanya di area medan perang iblis jahat mana yang merupakan master puncak dari puncak pedang dunia pedang ke-9? Aku di sini. Saat itu, layar raksasa ketiga terbelah dan sesosok tubuh keluar. Dia memiliki rambut hitam, jubah hijau, dan fitur wajah yang halus, itu adalah Suzimo. Semua orang dari dunia pedang sangat gembira saat melihat Suzimo baik-baik saja. Sebuah batu besar di hati mereka akhirnya terangkat. Saat Suzimo turun, semua orang dari dunia pedang menyerbu ke depan. Saudaraku Su, kamu terlalu gegabah. Mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu sedang memasuki medan perang iblis jahat? Benar, kami benar-benar ketakutan setengah mati sekarang. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kami akan menjelaskan diri kami sendiri saat kami kembali ke dunia pedang? Kami dapat memahami bahwa Anda ingin membalas dendam untuk Sun Zhen dan yang lainnya dan mendapatkan kembali wajah dunia pedang. Namun, kamu tidak perlu mengambil risiko sendiri dan menghadapi dunia mata surgawi sendirian. Itu benar. Tidak apa-apa jika dunia pedang kita sedikit menderita kali ini. Selama kalian baik-baik saja, jalan masih panjang. Keempat pemimpin puncak mengeluh saat mereka tiba dengan nada menyalahkan. Meskipun Suzimo baik-baik saja, beberapa dari mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Setelah mendengar kata-kata dari pemimpin puncak dunia pedang, makhluk hidup di lapangan dunia surga terberkati tercengang dan kebingungan. Omong kosong apa yang dilontarkan oleh para pemimpin puncak dunia pedang? Mempertaruhkan dirinya sendiri. Bagian mana dari dirinya yang berisiko? Orang itu memasuki medan perang iblis jahat dan terbang tanpa rasa takut di udara, meninggalkan kelompok iblis jahat dan roh dosa. Dalam beberapa tarikan napas, dia membunuh Xiang Meng dan yang lainnya. Bagaimana dia terlihat mengambil risiko? Selanjutnya, bagaimana dunia pedang menderita kerugian? Bukankah mereka hanya memiliki beberapa dewa sempurna yang terluka? Perlombaan mata surgawi adalah ras yang benar-benar menderita kerugian besar. Roh kesempurnaan tertinggi mereka tidak hanya mati, mereka juga musnah seluruhnya. Keempat pemimpin puncak berbicara satu demi satu dan Suzimo tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Namun, ekspresi semua orang dari ras mata surgawi di samping perlahan-lahan menjadi gelap, merasa kecewa. Pemandangan di depan mereka benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan.
King Cold Eye mendengus dengan dingin. Saya pikir pemimpin puncak dari puncak pedang dunia pedang yang ke-9 akan menjadi sosok yang mengesankan. Jadi, dia hanya berputar-putar di Evolvian Battlefield sebelum keluar. Raja Mata Dingin tidak salah. Memang benar, Su Zimo tidak tinggal lama di medan perang iblis jahat. Setelah dia membunuh Xiang Meng dan yang lainnya, dia membersihkan medan perang dan menuju ke gua tempat mereka berada sebelumnya untuk melihat sekilas sebelum keluar. King Cold Eye memelototi Su Zimo, ingin memprovokasi dia sekali lagi. Dia mencibir, jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak berani bertemu dengan klanku dari ras mata surgawi untuk pertempuran besar? Fufu, kurasa hanya itu yang dimiliki oleh pemimpin puncak dunia pedang. Menurut pendapat King Cold Eye dan yang lainnya, hanya ada satu kemungkinan bagi Su Zimo untuk selamat dari Evolvian Battlefield. Dia tidak bertemu Xiang Meng sama sekali. Kalau tidak, Xiang Meng tidak akan membiarkannya hidup-hidup. Bab 2805, dimaksudkan untuk membunuh. Desir, desir, desir. Setelah Raja Mata Dingin mengatakan hal itu, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya mendarat di wajahnya di alun-alun dunia surga yang terberkati. Dunia naga, dunia pohon parasol, dunia makam, dunia cahaya, dunia barbar, dunia gagak emas, dunia raksasa, roh sempurna dari berbagai dunia memandang Raja Mata Dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Yang kamu maksud adalah Xiang Meng dan yang lainnya, kan? Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, kita bertemu, tapi menurutku kita tidak melakukan pertempuran besar. Su Zimo mengatakannya dengan santai, tapi Lu Yun dan yang lainnya terkejut. Dia sebenarnya telah bertemu Xiang Meng dan yang lainnya. Sungguh beruntung dia bisa lolos tanpa cedera dalam keadaan seperti itu. Oh, King Cold Eye tidak mempercayainya sama sekali dan mencibir, kamu kembali hidup setelah bertemu Xiang Meng. Anda benar-benar mengatakan hal yang tidak masuk akal. Apa menurutmu aku akan mempercayai kebohongan tingkat rendah seperti itu? Guyuran. Su Zimo tidak menjelaskan. Dia hanya mengeluarkan 10 lencana dunia surga terberkati yang masih berlumuran darah dari tas penyimpanannya dan melemparkannya dengan santai ke depan Raja Mata Dingin dan yang lainnya. Dengan baik, banyak makhluk ras mata surgawi terkejut dan mata mereka membelalak tak percaya. King Cold Eye mengulurkan tangan dan mengambil salah satu lencana dunia surga terberkati. Nama yang tertulis di depan adalah Xiang Meng. Adapun Battle Merit di bagian belakang, sudah kosong. Itu memang lencana dunia surga terberkati milik Xiang Meng dan tidak salah lagi. Bagaimana mungkin? King Cold Eye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Su Zimo, bertanya dengan dingin, katakan padaku. Mengapa lencana dunia surga terberkati milik Xiang Meng dan yang lainnya ada bersamamu? Kecuali Xiang Meng dan yang lainnya menghadapi bencana besar, mustahil lencana dunia surga terberkati yang digantung setiap saat jatuh ke tangan orang lain. Namun, Raja Mata Dingin tidak mempercayainya. Xiang Meng adalah roh kesempurnaan tertinggi. Siapa yang bisa membunuhnya? Selain itu, dia memiliki lencana dunia surga terberkati. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli seperti 10 iblis jahat di medan perang iblis jahat, dia bisa menggunakan lencana dunia surga yang terberkati untuk melarikan diri. Bagaimana mereka bisa musnah seluruhnya? Lu Yun dan yang lainnya memandang Su Zimo di samping mereka dengan ekspresi bingung dan hati bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak hanya memiliki lencana mereka, tetapi hal-hal ini juga. Saat Su Zimo mengatakan itu, dia mengeluarkan 10 mutiara bulat dan merah dari tas penyimpanannya dan mengapungkannya di atas telapak tangannya. Beberapa dari 10 mutiara terawetkan dengan sempurna dan beberapa dipenuhi retakan, memancarkan aura Dharma Dao yang berbeda. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas melihat bahwa 10 mutiara darah adalah benda terpenting dari ras mata surgawi, mata surgawi. Adapun salah satu mata surgawi yang terpelihara sepenuhnya, aura Dharma Dao yang dipancarkannya terkait dengan ruang dan waktu. Jika dia tidak salah, itu adalah mata surgawi Xiang Meng. Semua orang dari dunia pedang tersentak dan memandang Su Zimo seolah-olah mereka melihat hantu. Hanya Bei Mingsue yang memiliki ekspresi tenang, seolah dia tidak terkejut. Saat Raja Mata Dingin dan makhluk ras mata surgawi lainnya melihat 10 mata surgawi, mereka bergidik seolah-olah disambar petir. Jika itu hanya 10 lencana dunia surga yang terberkati, masih ada peluang untuk bertahan hidup bagi Xiang Meng dan yang lainnya. Namun, 10 mata surgawi itu cukup untuk membuktikan bahwa Xiang Meng dan yang lainnya sudah mati. Su Zimo menarik kembali telapak tangannya dan memasukkan kembali 10 mata surgawi ke dalam tas penyimpanannya.
Dia memandang ke arah King Cold Eye dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah mengembalikan 10 lencana dunia surga yang terberkati itu. 10 mata surgawi ini masih berguna, jadi saya akan menerimanya. Kata-kata itu sepenuhnya dimaksudkan untuk membunuh. Lu Yun dan yang lainnya diam-diam senang dan tiba-tiba merasa bangga. Raja Mata Dingin telah lama mengejek dan memprovokasi mereka, tetapi kata-katanya tidak mematikan seperti jawaban tunggal Suzimo. Anda, King Cold Eye sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Matanya merah dan mata surgawi yang didirikan di gelabelanya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, ingin membuka dan membunuh. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan bahaya yang kuat. Itu adalah peringatan dari peraturan dunia surga yang terberkati. Jika dia menyerang di sini, dia akan dibunuh oleh aturan dunia surga terberkati dengan sangat cepat. King Cold Eye menarik napas dalam-dalam terus-menerus dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia hanya memelototi Suzimo, berharap dia bisa merobek Suzimo menjadi beberapa bagian. Ketika makhluk hidup yang mengikuti mereka dari luar melihat itu, mereka langsung tercengang dengan ekspresi terkejut. Xiang Meng, roh kesempurnaan tertinggi di prasasti Giok jasa pertempuran dan ahli top yang telah memahami penjara astral, mati di medan perang iblis jahat begitu saja. King Cold Eye memutar kepalanya perlahan dan tatapannya tertuju pada Battle Meritz Jade Stele tidak jauh dari sana. Memang, nama Xiang Meng telah menghilang dari prasasti Giok prestasi pertempuran. Di baris ke-36, nama Su Zhu tertulis. Setelah membunuh Xiang Meng dan yang lainnya, Suzimo tidak hanya mengambil kembali 1000 battle merit dari lencana dunia surga terberkati Lin Sunzen, battle merit Xiang Meng dan yang lainnya juga diambil oleh Suzimo. Hanya dalam satu pertempuran, dia naik ke battle merit Jade Stele. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan battle merit dengan membunuh Evil Vien dan Sin Spirit secara terus-menerus di Evil Vien Battlefield. Faktanya, beberapa roh maha sempurna hanya berhasil naik ke prasasti Giok pahala pertempuran dengan memasuki medan perang iblis jahat puluhan kali untuk mengumpulkan pahala pertempuran beberapa kali. Seseorang dapat membunuh roh kesempurnaan tertinggi di prasasti Giok pahala pertempuran dan mengambil pahala pertempuran mereka untuk meningkatkan peringkat mereka. Tentu saja, metode untuk mendapatkan battle merits ini lebih cepat, tapi itu tidak realistis. Lagi pula, hampir semua orang yang bisa meninggalkan nama mereka di prasasti Giok jasa pertempuran adalah roh kesempurnaan tertinggi. Bahkan jika mereka bisa menang melawan roh kesempurnaan tertinggi, sulit bagi mereka untuk membunuh satu sama lain. Selain itu, mereka juga membawa lencana dunia surga terberkati. Jika mereka melihat situasinya buruk, mereka dapat mundur kapan saja. Tak disangka banyak makhluk hidup di lapangan dunia surga terberkati saat ini akan cukup beruntung untuk menyaksikan seorang ahli baru menginjak mayat roh kesempurnaan tertinggi dan menerobos masuk ke dalam prasasti Giok jasa pertempuran. King Cold Eye masih tidak mau mempercayainya. Bagaimana mungkin? Xiang Meng adalah roh kesempurnaan tertinggi. Bagaimana 10 dari mereka bisa mati di tangan dewa sempurna di alam surgawi? Itu sungguh mustahil. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Mungkinkah 10 iblis jahat besar muncul mengelilingi Xiang Meng dan yang lainnya? Dengan itu, Su Zhu memanfaatkan situasi ini. Spekulasi itu penuh dengan kekurangan. Namun, lebih mudah baginya untuk menerimanya daripada Xiang Meng dan yang lainnya dibunuh oleh makhluk surgawi yang disempurnakan abadi. Bahkan orang-orang di dunia pedang tidak dapat mempercayainya, apalagi Raja Mata Dingin dan makhluk ras mata surgawi lainnya. Meskipun Lu Yun, Yulan, dan Master Puncak lainnya tahu bahwa Suzimo memiliki tubuh teratai hijau, mereka tidak tahu bahwa kekuatan tempur Suzimo bisa mencapai tingkat seperti itu. Mungkinkah dia hanya mampu membunuh Xiang Meng dan yang lainnya setelah melepaskan garis keturunan penciptaan teratai hijau? Apakah garis keturunan teratai hijau penciptaan begitu kuat sehingga memungkinkan dia melintasi dua alam kultivasi kecil dan membunuh roh kesempurnaan tertinggi? Namun, dari penampilan makhluk hidup lainnya, sepertinya dia belum mengungkap rahasia garis keturunan teratai hijau. Jadi, apa yang terjadi tadi? Bahkan jika keempat pemimpin puncak pun seperti itu dan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, Lin Sunzen, Wang Dong, Gong Sunyu, Shen Yue dan Dewa Sempurna nomor satu lainnya dari berbagai puncak pedang merasa semakin berkonflik. Mungkinkah pemimpin puncak Su Zhu benar-benar sekuat itu? 8 dari mereka tidak bisa tidak mengingat semua yang terjadi di Evil Vien Battlefield. Indra puncak guru Su Zhu sangat tajam dan bahkan berada di atas Lin Sunzen.
Dia bisa merasakan jejak hantu raksasa jauh sebelumnya. Faktanya, Master Puncak Suzu mengumpulkan 10 Battle Merit tanpa mereka sadari. Dia bahkan telah menghentikan serangan kekuatan penuh Shen Yue. Sepertinya pemimpin Puncak Suzu telah mengungkapkan beberapa petunjuk tentang kekuatannya di medan perang iblis jahat. Namun, 8 dari mereka memiliki prasangka dan tidak pernah benar-benar memperhatikannya.